Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dwiaryani. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah Indonesia dengan materi pembahasannya bab pertama, yaitu masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas adalah kompetensi dasarnya atau materi subbabnya, menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Tujuan dari pembelajaran sejarah Indonesia ini atau bab ini adalah memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya, selain memahami juga ada menganalisis perkembangan dan dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Otomatis pasti dong ada dampaknya, ada latar belakangnya. Kenapa sih bangsa Eropa datang ke Indonesia? Apa sih dampaknya buat Indonesia? Dampak buruknya apa? Dampak baiknya apa? Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas kolonialisme dan imperialisme, kita terlebih dahulu akan membahas perdagangan sutra atau lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Yang pertama, perdagangan melalui jalur sutra. Jalur sutra apa sih? Jalur yang digunakan awalnya komoditas utama yang diperdagangkan adalah sutra. Jadi jalur sutra itu masyarakat atau para pedagang yang jual beli sutra atau jual beli pakaian ya. Nah, ini jalur sutra ini berasal dari Tiongkok. Biasanya yang melakukan perdagangan ini bukan hanya Tiongkok saja. Sebelum ada bangsa Eropa itu yang melakukan perdagangan di perairan Indonesia atau di Asia, biasanya ada Cina, Tiongkok itu, India, Arab, ya. Nah, langsung bangsa Afrika juga seperti Mesir, Maroko, gitu ya. Nah, jalur sutra dirintis di Tiongkok sekitar abad ke 139 sebelum Masehi. Ketika Tiongkok bersatu di bawah dinasti Han, jalur sutra tidak hanya ramai dengan pedagang Tiongkok, tetapi dari berbagai negara. Seleukia, Antioquia, Alexandria, Turki, dan India. Nah, ini daerah-daerah Timur Tengah atau Asia Tengah ya. Kalau Alexandria kan Mesir gitu ya. Pokoknya sekitar daerah Timur Tengah. India juga sama ya. Komoditas apa sih yang diperdagangkan? Yaitu komoditasnya atau barang dagangnya adalah sutra. Sutra tuh kain ya. Kain sutra, emas, batu giok, teh, rempah-rempah. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya adalah dalam perkembangan khalifah ini menggunakan jalur alternatif, jalur laut. Sejak abad ke-9, ketika Kaisar Romawi runtuh, rute laut ini dikendalikan oleh saudagar-saudagar Arab. Jadi, kita kerajaan Islam pada zaman Ottoman atau zaman Utsmani di Turki ini mengalahkan bangsa-bangsa Eropa atau perang salib itu ya. Perang salib itu meruntuhkan kekaisaran Romawi. Jadi dikuasai oleh Islam ya, oleh saudagar-saudagar Arab. Nah, perlahan jalur sutra pun ditinggalkan. Jalur sutra kembali ramai pada masa kejayaan Kaisar Mongol pada abad ke-13 ya. Kekaisaran ini menguasai Tiongkok dan Asia Tengah, sangat mendukung perdagangan pada masa itu. Hubungan antara Tiongkok dan Eropa terbuka. Hubungan antara Tiongkok dan Eropa terbuka sejak
Marco Polo. Nah, Marco Polo ini adalah penjelajah yang berasal dari Italia. Nah, Marco Polo ini penjelajah dunia. Ya, jadi dia tuh melakukan kayak semacam ekspedisi atau belayar keliling dunia ya. Dari tahun 1271 sampai dengan tahun 1292. Nah, ini selama beberapa puluh tahun. Ya, melakukan ekspedisi ke Asia. Jadi dia tuh melakukan ekspedisi dari Eropa, Asia ke Australia. Sebenarnya tujuannya ke Australia. Nanti Marco Polo ini juga pernah singgah di Indonesia. Makanya dia tahu di Indonesia itu tahu peninggalan kejayaan Islam juga tahu ya. Melakukan ketika bangsa-bangsa Eropa berhasil mengembangkan teknologi maritim pada abad ke-15 dipelopori oleh Portugis. Jadi awal mulanya penjajahan Eropa ini dipelopori oleh bangsa Portugis yang menemukan navigasi ya, yang menemukan berlaut keliling dunia. Dulu mah belum ada pesawat ya, jadi naiknya naik kapal ekspedisi atau pokoknya kapal-kapal buatan orang-orang bangsa Eropa. Nah, perlahan perdagangan Arab atas rute Asia dan Afrika berkurang. Banyak bangsa Eropa menggunakan kapal-kapal canggih. Selanjutnya, nah, kota Konstantinopel atau sekarang Turki ya, Istanbul. Nah, Turki itu ada dua bagian. Ada yang di Asia itu namanya ibu kotanya Ankara. Nah, kalau Istanbul itu sudah masuk ke Eropa, ya. Nah, Konstantinopel ini salah satu kota yang tadinya itu kota masuk ke Eropa dan mayoritas beragama Katolik atau Kristen. Nah, dapat ditaklukkan oleh kerajaan Islam Utsmani itu ya. Nah, bertahan menjadi pusat perdagangan yang ramai di pertengahan abad ke-15. Letak kota ini didirikan dan dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Bizantium. Nah, Bizantium ini salah satu kerajaan Turki atau Utsmani tersebut ya. Strategis pelabuhannya transit yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Jadi dikuasai, seluruh perdagangan ini dikuasai oleh bangsa Turki kalau sekarang ya. Kalau dulu Konstantinopel. Selanjutnya, nah, lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Imperialisme apa sih? Imperialisme adalah suatu usaha negara untuk menguasai, mengendalikan, dan memerintahkan negara lain demi keuntungan negara. Jadi kayak semacam penguasaan ya, kayak semacam tindakannya ini menguasai. Nah, kalau kolonialisme ini adalah tanah kuasa tanah atau jajahannya ya. Kalau imperialisme merupakan tindakannya, kalau kolonialisme merupakan hasilnya ya. Jadi kolonialisme dan imperialisme salah satu tindakan yang menguasai suatu negara. Jadi memperluas negara dia. Contohnya aja gini, Belanda kan punya negara sendiri di Eropa, di benua Eropa, tapi dia ingin mendirikan kerajaan Belanda baru di Indonesia, di Amerika juga ada, gitu ya. Nah, yang pertama, tujuan bangsa Eropa ke seluruh dunia atau ke Asia dan Afrika, tujuannya itu sebelum dia melakukan penjajahan itu tujuannya hanya untuk berdagang ya. Berdagang, membeli barang dagangan yang langka di pasar Eropa dan menjual kembali barang dagangan tersebut. Pada masa penjelajah bangsa Eropa ke Asia dan Afrika pada abad ke-15 dan 16 dinamakan zaman
penjelajah. Jadi berlomba-lomba bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke Asia dan Afrika. Asia, Afrika, dan Amerika ya dalam sejarah Eropa. Jadi bangsa Eropa sudah hebat dari zaman dulu, tapi sempat ditaklukkan oleh bangsa Islam atau Turki ya. Nah, ditaklukkan oleh Turki. Nah, selanjutnya penjelajah bangsa Eropa mengarungi samudra dipelopori oleh bangsa Portugis atau sekarang adalah bangsa Spanyol ya. Bangsa Portugal atau negara Portugal. Jadi penjelajahan pertama di dunia adalah yang mengarungi samudra dipelopori oleh atau disponsori atau didukung oleh bangsa Portugis. Dia melakukan pelayaran samudra hanya mengejar 3G. 3G itu gold, glory, dan gospel. Nah, gold itu apa? Gold itu mencari kekayaan, mencari rempah-rempah. Di Eropa itu nggak ada rempah-rempah ya. Jadi dia mencari di Asia yang tanahnya subur, makmur, teh, dan lain sebagainya. Karena kan di Eropa cenderung dingin ya. Selanjutnya glory, kekuasaan. Dia selain mencari kekayaan juga ingin mencari kekuasaan. Ingin dibilang negaranya hebat ya. Ingin memperluas daerah kekuasaan. Ya, jadi kayak kalau sekarang buka cabang lagi gitu ya. Nah, gospel ini adalah keyakinan atau agama. Selain dari dia ingin mencari kekayaan, kekuasaan, dan ingin menyebarkan agama Kristen. Karena di Asia itu agamanya mayoritas Hindu, Buddha, dan Islam. Kristen yang bawa adalah bangsa Eropa. Yang dikenal dengan Pangeran Dum Henry. Nah, yang dikenal dengan Henry sang navigator yang pertama kali menjelajah dunia adalah Pangeran Dum Henry Queen ya. Pada tahun 1394 sampai dengan 1460. Mendorong pelaut Portugis melakukan penjelajahan atau ekspedisi laut bangsa Portugis. Nah, pada tahun berhasil menaklukkan Ceuta. Ceuta ini terletak di Afrika Utara. Jadi dia mulai melakukan penjelajahan. Awalnya sih penjelajahan, lama-lama penjajahan. Nah, kekuasaan Portugis mendorong Spanyol melakukan membiayai ekspedisi Christopher Columbus pada tahun 1492. Sama dengan bangsa Portugis, tujuan ekspedisi Spanyol adalah menemukan rute ke India. Nah, Columbus ini berlabuh di Bahama, benua Amerika, yang dikira Christopher Columbus atau dikira Columbus ini adalah India, tapi bukan India. Ini adalah negara Amerika. Makanya Amerika itu dinamakan sukunya suku India. Oleh siapa? Oleh si Christopher Columbus. Nah, kembali pada tahun 1493 kembali ke benua Amerika. Ia juga ke Portugal untuk menceritakan Raja Dom Jauno II. Nah, hal ini memicu konflik antara Portugal dan Spanyol. Ya, jadi perebutan kekuasaan. Jadi orang bangsa Portugis ini dia yang mempelopori ya. Dia yang mendukung awal mulanya penjelajahan. Jadi dia yang tidak terima kalau Christopher Columbus ini yang orang Spanyol ini menemukan benua Amerika. Nah, setelah perundingan oleh Paus, nah Paus ini pemimpin Katolik ya, pemimpin Katolik di Eropa. Pada tahun 1494 melahirkan garis Tordesillas, adalah garis batas. Jadi batas barat Spanyol dan batas timur adalah Portugis. Jadi Amerika ini memasuki wilayah, kalau yang barat Spanyol, kalau yang timur adalah Portugis. Nah, sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan untuk tugas belum saya berikan karena apa? Karena pertemuan pertama, mungkin pertemuan selanjutnya saya akan berikan tugas ya. Jadi materi selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme kan udah ya. Kolonialisme nanti kedatangan pertama bangsa Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris ke Indonesia.